Iya, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pertemuan pada minggu ke-10. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri Abrizal sebagai moderator, teman saya Asia Trisunur sebagai penyaji, saudari Desi Ramadhani sebagai penyaji, saudari Triambarwati sebagai penyaji, dan saudari Fitra Wayuni sebagai penyaji. Nah, langsung saja. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada saudari saya persilahkan. Ya, soal yang pertama, di sini kita lihat soalnya. Buatlah sebuah algoritma yang membaca 3 vektor A, B, C masing-masing dengan 5 elemen dan membentuk matriks dimensi 3 kali 5 sedemikian rupa sehingga vektor A mengisi baris 1 dari D, vektor B pada baris 2, dan vektor C pada baris 3. Nah, tampilkan matriks D setelah selesai. Jadi, setelah apa yang kita diskusikan kemarin, kita dapat jawabannya. Nah, hasil dari rembukannya, algoritmanya isi matriks D 3 kali 5, deklarasinya cons baris sama dengan 3, kolom sama dengan 5. Integer, BRS, call itu untuk baris kolom. Nah, terus integer, buka kurung kurawal, A, buka kurung siku, baris 1, kolom, buka kurung siku, kolom 1, kurung siku, titik koma, B, buka kurung siku, baris 2, tutup kurung siku, kolom 1, tutup kurung siku, titik koma, menuju C, buka kurung siku, baris 3, tutup kurung siku, buka kurung siku, kolom 1, tutup kurung siku, titik koma, tutup kurung kurawal. Terus di bawahnya kita bikin lagi integer, buka kurung kurawal, D, buka kurung siku, menuju A, koma, menuju B, koma, menuju C, tutup kurung siku, tutup kurung kurawal. Baru kita bikin deskripsinya, write, kurung, petik 2, masukkan, menuju A, petik 2, tutup kurung, titik koma, baru kita bikin read sama seperti tadi yang menuju A, baru write masukkan B, dan read-nya menuju B, kita bikin write-nya masukkan C, read-nya C, write-nya masukkan B. Baru kita bikin bawahnya lagi untuk D-nya, read D, D, A, B, C, baru for, BRS sama dengan 1, tuh baris step 1. Bawahnya lagi, yang for-nya, for kolom 1 untuk kolom step 1, baru kita bikin write elemen baris, koma BRS, koma kolom, koma call. Itu untuk pempahamannya BRS itu baris dan KOL itu untuk kolomnya. Baru kita bikin bawahnya write A baris 1 kolom 1, yaitu BRS 1 dan KOL 1. Baru kita bikin for yang kedua untuk baris kedua dan untuk kolom dan untuk baris keduanya kita bikin BRS sama dengan 2 to baris step 1, baru for call 1 to kolom step 1, write elemen baris BRS kolom, koma call itu untuk baris dan kolomnya. Baru kita bikin read B BRS 2 call 1 itu untuk baris 2 dan kolom 1. Baru kita bikin for yang 3 BRS 3 to baris step 1. Kita bikin bawahnya for call 1 to kolom yang step pertama. Bawahnya kita bikin write elemen baris, BRS call, kolom, call itu untuk baris dan kolomnya. Baru kita bikin read C, BRS 3 dan kolom 1 itu tuh baris 3 dan kolom 1. Baru jangan lupa kita enforkan. Baru di bawahnya lagi kita bikin write D, buka kurung A, B, C, baru kita bikin read D-nya, lalu kita enforkan. Terima kasih kepada saudara Arsyad Trisunur. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Buat sebuah algoritma yang membaca elemen-elemen sebuah matriks berdimensi n dikali m, di mana nilai n dan m sesuai dengan yang dimaksudkan lewat keyboard. Kemudian menghitung dan menampilkan rata-rata semua nilai elemen yang ada pada matriks tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, next slide. Algoritma
rata-rata matriks. Menghitung nilai rata-rata semua nilai elemen pada matriks dengan deklarasi integer baris dan kolom, integer cacah, M, N, read rata-rata dengan deskripsi for baris sama dengan 1 to N step 1, for kolom sama dengan 1 to M step 1, write A baris kolom, write A baris kolom, read A, N for rata A, N, write rata-rata sama dengan koma rata. Nah, sekian dari saya untuk penyelesaian nomor 2. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk nomor 3, kan soalnya buatlah sebuah algoritma yang menerima input berupa nomor mahasiswa ke dalam sebuah vektor. Misalnya itu vektor A di tiap digit menjadi elemen dari vektor tersebut. Lalu lakukan perkalian semua elemen vektor kecuali angka 0, lalu hasilnya adalah X. Lalu bentuk sebuah vektor lain, yaitu vektor B, di mana elemennya adalah jumlah dari elemen A dengan X. Next slide, guys. Kok beda? Bisa 2, weh. Baiklah, untuk lanjutannya, algoritmanya itu, kita kan akan membuat algoritma perkalian vektor. Bentar ya, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Ini laptopnya. Jadi kita akan membuat algoritma perkalian vektor dengan algoritma perkalian vektor nomor mahasiswa dengan menghitung hasil perkalian elemen vektor dari nomor mahasiswa. Untuk membuat deklarasinya, kita buat string nomor mahasiswa, lalu integer indeks A, indeks B, karena tadi kita akan membuat vektor A dan vektor B. Lalu kita yang pertama, langkahnya itu kita buat write, lalu kita akan memasukkan nomor mahasiswa. Lalu kita buat read nomor mahasiswa sehingga agar nomor mahasiswa terbaca, lalu case nomor mahasiswa, lalu 011234 5 menuju nomor mahasiswa. Lalu kita encase-kan, lalu kita buat for indeks A sama dengan nomor mahasiswa, lalu kita buat write A indeks, lalu kita buat write, pilih operasi yang kita inginkan, lalu kita buat write perkalian, lalu kita buat read pilihan, lalu kita buat lagi write, masukkan indeks A, lalu kita buat read indeks A, lalu kita buat case, pilihan, lalu kita buat 120 menuju X, lalu kita buat write, masukkan indeks B, karena tadi kita udah buat indeks A, maka selanjutnya kita buat yang indeks B, lalu kita buat lagi seperti indeks A, read indeks B, lalu kita buat jumlah elemen A menuju dengan B. Lalu kita buat case, pilihan, lalu kita encase-kan. Baiklah, sekian jawaban dari saya nomor 3 untuk moderator sedang ada bermasalah sehingga moderator akan dilanjutkan oleh saya. Baiklah, untuk nomor 4 saya persilahkan kepada teman saya yaitu Fitra. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk soal nomor 4 itu adalah susunlah algoritma yang menggabungkan dua vektor secara jejak, yaitu elemen vektor 1 mengisi vektor gabungan selang-seling dengan elemen vektor 2. Nah, anggaplah dimensi kedua vektor sama. Jadi, di sini kita akan menyusun algoritma. Nah, jadi algoritmanya itu kan dia adalah menggabungkan dua vektor berdimensi sama dengan cara zigzag. Nah, jadi dengan dimensinya yang sama. Nah, maka algoritma menggabungkan dua vektor berdimensi sama secara zigzag, buka kurung siku, membuat gabungan kedua vektor secara zigzag, tutup kurung siku. Jadi, kita deklarasikanlah integer
dari di indeks 1, indeks 2, indeks gabungan, titik koma, string zigzag. Nah, deskripsinya for indeks itu kurang S ya. For indeks 1 to indeks 2 step zigzag. Nah, write indeks 1 indeks gabungan, indeks 1, indeks 2 and for. Nah, karena kita punya dua indeks, jadi yang tadi itu adalah for-nya itu untuk indeks 1. Nah, yang kedua adalah for indeks 2 to indeks 1 step zigzag. Write indeks gabungan, indeks 2, indeks 1 and for. Write in indeks gabungan secara zigzag. Baru nanti kita tampilkanlah indeksnya, tampil indeks gabungan indeks 1, indeks 2. Nah, perlu diketahui bahwasanya di soal nomor 4 ini, kedua vektor, baik itu vektor 1 dan vektor 2 ini adalah berdimensi sama. Nah, jadi ada dua indeks, yang pertama dan yang kedua dengan dimensi sama dan dilakukan dengan step zigzag. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitra atas penjelasan pada soal nomor 4. Untuk soal terakhir, soal nomor 5, saya persilahkan kepada Desi. Pada Desi saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, sekarang kita membahas materi soal yang kelima, yaitu susunlah algoritma yang menggabungkan dua vektor yang dimensinya berbeda secara zigzag. Pikirkan bila dimensi matriks 1 lebih besar dari dimensi matriks kedua, dan juga sebaliknya. Nah, penyelesaiannya yaitu, kita buat algoritma yaitu menggabungkan dua vektor berdimensi berdimensi berbeda secara zigzag, yaitu kita buka kurung siku, membuat gabungan kedua vektor berdimensi berbeda secara zigzag. Nah, deklarasinya yaitu integer, indeks 1, indeks 2, dan indeks gabungan. Nah, deskripsinya yaitu kita buat write, petik, masukkan indeks 1, maka terread indeks 1. Kemudian kita write, petik, masukkan indeks gabungan, read indeks gabungan. If indeks 1 lebih besar indeks 2, then max indeks 1, else max indeks 2, and if. Sebenarnya ini ke bawah ya, karena nggak muat. And for, and if. For indeks 1 to indeks 2 step zigzag. Read indeks gabungan, buka kurung krawal, buka kurung siku, indeks 1, indeks 2, tutup kurung siku, dan and for. Nah, untuk for yang kedua yaitu for indeks 2 to indeks 1, step zigzag, yaitu kita buat write, buka kurung indeks gabungan, yaitu indeks 1, indeks 2, dan and for. Nah, yang terakhir kita buat read, buka kurung indeks hasil gabungan secara zigzag, maka akan tampil indeks gabungan 1 dan indeks 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desi atas penjelasan soal pada nomor 5. Baiklah, berarti sudah selesai penjelasan untuk soal nomor 1 hingga 5, sehingga pada bagian terakhir kita akan membacakan atau menjelaskan review singkat yang akan dijelaskan oleh Fitra. Kepada Fitra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, di akhir ini ada berupa review singkat mengenai pemrograman larik atau sering dibaca array. Nah, jadi larik itu adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama. Nah, setiap elemen yang diakses itu akan langsung melalui indeksnya. Nah, indeks pada larik haruslah tipe data yang menyatakan keterurutan. Misalnya itu adalah integer. Nah, secara logika sebagai sekumpulan kotak yang terurut ataupun baik tersusun secara vertikal ataupun horizontal. Nah, maksud dari secara logika ini ada di salah satu soal di pertemuan 9, tapi itu dengan metode modular. Nah, hampir sama, hanya saja di pemrograman larik ini
terdiri dari beberapa indeks ataupun kumpulan variabel dengan tipe yang sama, namun bisa berbeda dimensi, seperti soal nomor 4 yang sama dimensi dan soal nomor 5 yang berbeda dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya itu udah kita bahas di soal 1 sampai 5 dan terlihat jelas bagaimana program Larik itu bekerja. Nah, mungkin itu aja review singkat yang bisa saya bacakan ataupun saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pitra atas review singkat mengenai pemrograman Lariknya. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang soal 1 sampai 5 pada pertemuan 10. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.